wabarakatuh. Saya Siwir Denawati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Negeri Malang tahun 2022. Saat ini saya sedang mengajar di SMP Negeri 1 Longkali. Saya akan melaksanakan uji kinerja dengan nomor ujian 20 22 72 86 84. Gerak tegak, gerak. Oke, sebelum masuk ibu bagi kelompoknya langsung ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Sudah makan belum? Sudah. Alhamdulillah, berarti bisa fokus ya belajarnya ya. Oke, silakan ketua kelas pimpin doa. Sebelum mulai kegiatan ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ibu absen dulu ya. Ilham, Ibu, Adli, Bunga, Denis, Julfira, Edna. Oke, anak-anak ibu, sekarang kita masuk pada materi konflik dalam kehidupan sosial. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama melalui studi kasus, kalian mampu mengidentifikasi konflik dalam kehidupan sosial dengan benar. Kemudian melalui studi kasus, kalian mampu menjelaskan konflik dalam kehidupan sosial dengan benar. Melalui studi kasus, kalian mampu menganalisis konflik dalam kehidupan sosial dengan benar. Kemudian melalui poster edukasi, kalian mampu menyusun hasil analisis konflik dalam kehidupan sosial dengan benar. Kemudian kalian mampu menyajikan hasil analisis konflik dalam kehidupan sosial dengan benar. Seperti itu. Adapun manfaat pembelajaran, yang pertama, dengan mempelajari materi ini, kamu dapat mengetahui cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah konflik dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti itu. Adapun rencana penilaiannya ada 3. Yang pertama penilaian sikap, sikap spiritual, sikap sosial. Kemudian penilaian pengetahuan nanti berupa kuis. Kemudian ada penilaian keterampilan poster edukasi menggunakan Canva. Skema pembelajaran kita hari ini adalah dengan menggunakan pendekatan saintifik dengan model PBL, menggunakan metode diskusi, ceramah, dan presentasi. Nah, anak-anak ibu tadi kita sudah melakukan pembagian kelompok ya. Oke. Sekarang silakan berdiri dulu, kita tepuk IPS. Tepuk IPS. IPS, yes. Oke, silakan duduk. Nah, anak-anak ibu ya, sebelum ibu bagi hangout dan LKPD, ibu mau tanya dulu, siapa sih yang masih ingat materi pembelajaran kita minggu lalu? Silakan angkat tangan. Oke, silakan Mas Sabila. Materi pembelajaran yang masih saya ingat adalah tentang pluralitas agama
di Indonesia. Agama di Indonesia ada 6, diantaranya ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Oke, berikan tepuk tangan buat Tasya Bila. Oke, siapa lagi? Kamu tinggal pembelajaran penjelasan, silakan Bunga. Tentang suku bangsa yang ada di Kabupaten Klaten ada 10 diantaranya suku Pasar Ruangan, suku Pasar Minggi, suku Pasar Kelaki, dan lain-lain. Oke, silakan beri tepuk tangan buat Bunga. Benar banget ya. Oke ya, anak-anak ibu. Sekarang ibu bagi LKPD-nya, silakan ketua kelompok maju. Kelompok 1, Ilham maju. Kelompok 2, maju, Jidan. LKPD dan nyempatnya diambil. Kelompok 3, Julfira maju. Nah, anak-anak ibu, sebelumnya perhatikan dulu ke depan semuanya. Oh ya, ke depan. Amatilah gambar di samping. Nah, menurut kalian ini gambar apa? Konflik. Oke, konflik, orang kelahi, apalagi? Bertengkar. Bertengkar, apalagi? Guru. Cemburu, apalagi? Marahi. Marah. Dimarahi. Dimarahi. Iya. Itu semuanya itu adalah bentuk dari konflik. Iya, bentuk dari konflik. Oke. Nah, akar dari konflik itu adalah perbedaan ya. Bisa perbedaan pendapat, bisa perbedaan budaya, kemudian perbedaan kepentingan dan yang lain sebagainya. Oke, sekarang silakan kalian lihat di LKPD kalian pada kegiatan 2. Nah, bacalah kasus berikut ini melalui link yang sudah disediakan di LKPD dan di grup WA. Silakan kalian cek di grup WA kalian sudah ibu share. Sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Kelompok 1 mengenai konflik Rusia dan Ukraina, kelompok 2 mengenai konflik di Papua, kelompok 3 konflik di Kanjuruhan dan sebagainya. Silakan. Silakan. Dibuka link WA-nya. Sesuai linknya dilihat. Ada itu di LKPD-nya. Oke, baik, kita masuk pada rangkaian kegiatan selanjutnya, yakni rumusan masalah. Setelah kalian selesai membaca bahan bacaan, silakan kalian lakukan pembagian kerja antar individu untuk mencari informasi terkait rumusan masalah yang ada di LKPD. Nah, di halaman berikutnya ada rumusan masalah. Di LKPD-nya dilihat dulu. Di situ ada 4 pertanyaan. Silakan kalian tentukan teman kalian mengerjakan soal yang mana. Silakan. Kemudian ditentukan dulu siapa Mulyadi yang mana, misalnya Leandra yang mana. Ya. Pertanyaan pertama itu bagaimana konflik tersebut bisa terjadi? Silakan kalian cari. Kemudian yang kedua, kapankah konflik tersebut terjadi? Kemudian apakah bentuk dari konflik sosial tersebut? Kemudian
didiskusikan. Saputra jawaban nomor 3 Hera nomor 4. Nanti jawabannya jadi dari KPD nomor 2. Jadi nanti aku nomor 1 sama. Nah, nanti kamu nomor ini. Nomor 2, Denis nomor 3. Berapa ini semua? Oke. Setelah kalian berdiskusi menentukan siapa yang mendapatkan tugas, silakan kalian mengumpulkan informasi. Waktunya 10 menit. Kan sudah dibagi tuh tugasnya. Oke, silakan dicari informasinya, bisa melalui buku paket, bisa melalui Hangout maupun di Google. Cari. Waktunya 10 menit ya. Kalau kalian sudah menemukan jawabannya, anggotanya silakan didiskusikan kembali bersama ketua kelompoknya, dianalisis lagi. Apakah jawabannya itu sudah benar atau belum? Nah, silahkan dianalisis kembali jawabannya bersama ketua kelompoknya. Jawabannya telah kalian cari secara individu. Nanti setelah menemukan pemecahan masalahnya ya, silahkan langsung dituangkan saja ke dalam kanvanya. Waktunya 20 menit untuk menuangkan ke dalam kanva. Kemudian nanti kita melakukan presentasi kelompok. Kita jatuh nanti. Yang penting. Oke, baik, kita lanjutkan kegiatan selanjutnya. Setiap kelompok melakukan presentasi, kelompok lain memberikan tanggapan maupun pertanyaan untuk kelompok yang melakukan presentasi. Silakan kelompok 1 maju dan kelompok 2 yang memberikan pertanyaan maupun tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ilham Al-Fadli dari kelompok 1 yang menjadi ketua. Denis Aditya Rahman dan Muhammad Fikri Aikal sebagai anggotanya. Kami di depan sini ingin mempresentasikan tentang peperangan antara Rusia dan Ukraina.
Bagaimana konflik tersebut terjadi? Saat penggulingan Viktor, Rusia mencaplok semenanjung Crimea di Ukraina dan mendorong pecahnya sebuah pemberontak separatis di timur Ukraina. Saat itu, Ukraina dan Barat menuduh Rusia mengirim pasukan dan senjatanya untuk mendukung pemberontak. Kapan konflik tersebut terjadi? Konflik Rusia dan Ukraina dimulai pada hari Kamis 24 Februari 2022. Serangan Rusia kemudian dimulai dengan ledakan di sejumlah kota di Ukraina. Hingga saat ini masih berlangsung. Untuk konflik antara Rusia dan Ukraina adalah konflik internasional. Konflik internasional adalah konflik yang terjadi karena pertentangan antara negara A dengan negara B. Dampak apakah yang terjadi dikarenakan konflik tersebut? Dampaknya, warga-warga banyak yang kehilangan tempat tinggal dan juga banyak yang kehilangan nyawa-nyawa. Silakan kelompok 2 untuk memberikan tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin memberi tanggapan kepada kelompok 1. Medianya sudah cukup bagus dan suaranya sudah jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2 telah memberikan tanggapan. Menurut kelompok kami, cara menyelesaikan konflik tersebut dengan mediasi. Mediasi merupakan proses penyelesaian konflik dengan mengikuti sertakan pihak ketiga untuk menjadi penasehat netral bagi dua pihak, seperti yang dilakukan Pak Joko Widodo. Terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan buat kelompok. Untuk kelompok 1. Terima kasih karena telah mendengarkan presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2 maju dan kelompok 3 yang memberikan tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang rumusan masalah konflik Papua yang beranggotakan saya sebagai ketua, Yandra dan Mulyadi sebagai anggota. 1. Karena munculnya keinginan Belanda untuk membentuk negara Papua Barat terlepas dari Indonesia. 2. Konflik di wilayah Papua Indonesia diawali pada tahun 1961. 3. Konflik nasional yang terjadi atas kelompok masyarakat yang berada dalam satu negara. 4. Kerusakan di Papua, perekonomian lumpuh, fasilitas bandara rusak hingga suplai BBM terhambat. Upaya yang bisa dilakukan menurut kelompok kami, rekonsiliasi merupakan usaha penyelesaian konflik pada masa lalu melalui perdamaian. Penyelesaian konflik tersebut sekaligus memperbaharui hubungan ke arah perdamaian guna menjalin hubungan yang lebih harmonis. Oke, silakan kelompok 3 boleh memberikan pertanyaan, boleh memberikan tanggapan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rabia Ulansari dari kelompok 3. Di sini saya akan memberikan tanggapan untuk kelompok 2 dari penampilan poster sudah bagus dan suara sudah sangat jelas. Oke, baik. Oke, silakan ditutup kelompok 2. Penyelesaian tuh. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan buat. Oke, kita bahas dulu ya. Kalau di kelompok 1 tadi bentuk konfliknya apa? Antara Rusia dan Ukraina. Ya, bentuknya konflik
Sedangkan kalau yang dari kelompok 2 itu konflik nasional karena ada di Indonesia seperti ya. Oke, sekarang lanjut, silakan kelompok 3 maju dan kelompok 4 yang memberikan pertanyaan maupun tanggapan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Zulfiran Rusna sebagai ketua, Rabia Bulansari dan Febrianti Rosalinakat sebagai anggota. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan konflik atau kerusuhan kanjuruhan. Bagaimana konflik tersebut bisa terjadi? Konflik tersebut bisa terjadi karena penonton atau supporter kecewa karena melihat tim kesayangan mereka kalah dalam bertanding. Lalu mereka turun ke tengah lapangan dan berusaha mencari para pemain dan ofisial untuk melampiaskan kekecewaan mereka. Apakah konflik tersebut terjadi? Konflik terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 bulan 10 tahun 2020. Apakah bentuk dari konflik sosial tersebut? Bentuk dari konflik tersebut adalah konflik nasional, yaitu konflik yang terjadi antar kelompok masyarakat yang berada dalam suatu negara. Dampak apakah yang terjadi dikarenakan konflik tersebut? Dampak dari konflik tersebut adalah menyebabkan kerusakan harta benda dan menimbulkan kerusakan sekitar 130 orang tewas dan ratusan lainnya luka. Oke, silakan kelompok 4 untuk memberikan tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adli Fairis. Saya akan memberi tanggapan untuk kelompok 3. Posternya sudah bagus, suaranya juga sudah keras. Terima kasih atas tanggapannya dari kelompok 4. Menurut kelompok kami, upaya untuk menyelesaikan konflik tersebut adalah dengan cara kompromi. Kompromi merupakan kesepakatan pihak-pihak berkonflik untuk mengurangi tuntutan guna mencapai penyelesaian konflik. Oke, ya baik. Berikan tepuk tangan buat kelompok 3. Selesai sudah presentasi dari kami. Jika ada salah mohon untuk dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 4 maju dan kelompok 5 yang memberikan tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Salsa Dimitri sebagai ketua, Putri Hafizah Aprilia dan Adli Fairis sebagai anggota. Di sini kami akan mempresentasikan konflik Dayak dan Madura. Bagaimana konflik tersebut bisa terjadi? Karena adanya kesalahpahaman antara orang Madura dan Dayak. Karena kebiasaan orang Madura sendiri adalah dengan membawa celurit kemanapun, membuat orang Dayak menganggap hal tersebut sebagai siap untuk berkelahi. Kapankah konflik tersebut terjadi? Awal mula terjadi di Sampit, Kalimantan Tengah pada awal bulan Februari tahun 2001. Apakah bentuk dari konflik sosial tersebut? Konflik nasional karena konflik yang terjadi antara suku Dayak dengan suku Madura yang berada di suatu negara. Dampak apakah yang terjadi karena konflik tersebut? Konflik ini mengakibatkan lebih dari 500 kematian dengan lebih dari 1.000 warga Madura kehilangan tempat tinggal di Kalimantan. Silahkan kelompok 5 untuk memberikan tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 5 ingin memberikan tanggapan. Tanggapan dari kami adalah media presentasinya sudah sangat bagus dan penyampaian materinya sudah baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4. Sekian presentasi dari kelompok 4. Jika ada yang salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok selanjutnya maju. Kelompok 5 maju dan kelompok 6 memberikan tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang ingin mempresentasikan tentang konflik Palestina dan Israel. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Tasabila Askarina sebagai ketua kelompok, Zafira Oktaviani Aurel Nusantara, Jara D. Marpaum, dan Saputra Alfianum sebagai anggota. Konflik Palestina dan Israel adalah permasalahan internasional yang masih berlanjut hingga kini. Problematik antara Palestina dan Israel dipicu oleh perebutan kekuasaan wilayah. Latar belakang konflik ini adalah terjadinya pasca Perang Dunia I, di mana Inggris sebagai pemenang Perang Dunia I memberikan wilayah kepada bangsa Yahudi melalui Deklarasi Balfour 1917. Dari peristiwa tersebut, bangsa Yahudi menganggap bahwa kawasan Palestina adalah tanah air mereka. Konflik tersebut terjadi pada tanggal 4 Mei 1948, sehari sebelum mandat Inggris atas Palestina berakhir. Komunitas Yahudi di Palestina mendeklarasikan berdirinya negara Israel di depan 259 undangan di Museum Tel Aviv, dan konfliknya masih terjadi sampai sekarang. Untuk konflik tersebut adalah konflik internasional yang dimana melibatkan dua negara, yaitu Palestina dan Israel. Tampak apakah yang terjadi karena konflik Palestina dan Israel? Munculnya sentimen anti-Yahudi di beberapa negara Islam. Munculnya solidaritas umat Islam dunia untuk mendukung perjuangan Palestina. Terjadinya krisis politik dan keamanan di kawasan Timur Tengah, menimbulkan kerusakan harta benda dan menimbulkan korban. Upaya untuk mengatasi konflik ini adalah dengan melakukan rekonsiliasi, yang merupakan usaha penyelesaian konflik pada masa lalu. Melalui perdamaian. Penyelesaian konflik tersebut sekaligus memperbarui hubungan ke arah perdamaian yang menjalin hubungan yang lebih harmonis. Oke. Berikan tepuk tangan buat kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farinisa, perwakilan dari kelompok 6 yang ingin memberi tanggapan untuk kelompok 5. Medianya sudah sangat bagus dan suaranya juga sudah sangat jelas. Sekian tanggapan dari kelompok kami. Oke. Baik, silakan kelompok 5. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan lanjut. Kelompok 6 maju dan kelompok 7 yang memberikan tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Farinisa sebagai ketua, Siti Mariam, dan Anjani. Di sini kami akan mempresentasikan konflik PSSI versus Sintayong. Bagaimana konflik tersebut bisa terjadi? Adalah bermula dari wawancara situatif kepala dengan menjalankan kualitas masyarakat
Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya minta maaf. Terima kasih. Ya, silakan duduk. Kelompok selanjutnya, kelompok 7 maju. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan konflik diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Kami dari kelompok 7 dan untuk anggota 1 mengenalkan kita, 2 dilakukan nada dan 3 evaluasi. Bagaimana konflik tersebut bisa terjadi? Karena adanya tragedi kerusuhan. Tragedi ini dilatar belakangi dengan adanya kritik terhadap krisis finansial Asia 1970 yang berlangsung pada pemerintahan Orde Baru. Kapankah konflik tersebut terjadi? Pada bulan Mei di tahun 1998 adanya kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa yang terjadi di Indonesia pada tanggal 13 Mei sampai 15 Mei tahun 1998. Apakah bentuk dari konflik sosial tersebut? Konflik nasional. Pada awalnya salah satu penduduk keturunan Tionghoa yang memiliki tanah seluas 1000 m2 dan dibeli istrinya di daerah Pulau Tonggo sekitar beberapa tahun yang lalu. Dampak apakah yang terjadi karena konflik tersebut? Dampak dari kerusuhan ini menyebabkan masyarakat etnis Tionghoa mengalami trauma kehancuran. Bahkan mereka sempat melarikan diri ke luar negeri untuk berlindung dari kekejaman oknum yang tidak bertanggung jawab atas terjadinya kerusuhan ini. Upaya penyelesaian konflik sosial diskriminasi ras dan konflik di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia menurut kelompok 7 dengan cara rekonsiliasi yang merupakan usaha penyelesaian konflik pada masa lalu melalui perdamaian. Penyelesaian konflik tersebut sekaligus memperbarui hubungan ke arah perdamaian guna menjadi hubungan yang lebih harmonis. Oke, berikan tepuk tangan buat kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tanggapan kelompok 7, medianya sudah sangat menarik, namun saat membaca mohon santai saja ya. Jangan terlalu tegang, jangan terlalu cepat. Sekian, terima kasih. Baik, itulah presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Baik, terima kasih anak-anak ibu atas presentasinya. Semua media yang kalian buat sangat baik sekali. Kalian sudah menjawab semua poin-poin dengan baik. Ibu bangga sama kalian. Berikan tepuk tangan buat diri kalian sendiri. Lanjut ke kegiatan selanjutnya. Nah, karena mengingat waktu, kuis akan ibu berikan nanti ya. Di rumah ya, ibu kasih kuisnya ya. Kalian kerjakan di rumah ya. Oke, sekarang silakan. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan atas pembelajaran kali ini? Silakan, angkat tangan. Oke, Ilham. Dari pembelajaran kita hari ini, kita belajar tentang konflik. Konflik itu merupakan perjuangan dari berbagai pihak untuk mendapatkan hal-hal yang langka seperti nilai, status, atau kedudukan. Oke, berikan tepuk tangan buat Ilham. Silakan selanjutnya siapa lagi yang bisa memberikan kesimpulan? Silakan Yufira. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pelajaran hari ini adalah upaya untuk penyelesaian konflik, yaitu dengan cara kompromi, negosiasi, mediasi, arbitrase, dan rekonsiliasi. Oke, berikan tepuk tangan buat. Oke, kegiatan selanjutnya refleksi pembelajaran. Bagaimana perasaan kalian atas kegiatan belajar kita? Silahkan diisi di Mentimeter yang sudah di-share di grup WA. Yang pertama apa perasaan kamu, perasaan yang kedua apa? Kemudian di-submit. Oke? Nah, bagaimana perasaan kalian? Menyenangkan, melelahkan. Ayo. Apa lagi? Silakan. Oke, baik. Intinya banyak yang bilang seru ya.
Silakan dibaca Ilham. Setiap orang pernah mengalami konflik baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Konflik terbagi menjadi beberapa bentuk. Akar dari konflik adalah perbedaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penyelesaian konflik yang tepat. Karena pada dasarnya manusia diciptakan tidak untuk saling bermusuhan, tetapi saling menyayangi dan tolong-menolong. Iya, benar banget ya. Kita tuh diciptakan untuk saling tolong-menolong, saling menghargai sama satu dan yang lainnya. Meskipun kita memiliki perbedaan, ya misalnya nih ya, antara Tasya dan Jafira, walaupun dia sama-sama perempuan, otomatis ada perbedaan ya. Tidak mungkin menjadi satu, meskipun kembar identik sekalipun, seperti itu ya. Nah, perbedaan-perbedaan itulah yang bisa menyebabkan konflik. Jadi, bagaimana cara kita biar tidak berkonflik itu adalah menahan diri, oke? Walaupun ada yang mengatai kita jelek, mengatai kita buruk, kita tetap harus bersabar. Iya, bersabar seperti itu. Oke. Untuk kegiatan kita selanjutnya, silakan kalian pelajari materi integrasi sosial. Oke ya, anak-anak ibu ya. Nah, pembelajaran kita kali ini sampai di sini dulu. Silakan ketua kelas pimpin doa. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai.